Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK sudah disahkan DPR RI pada 4 Juni 2026. Undang-Undang P2SK ini pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan Indonesia di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan rupiah, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Di dalamnya terdapat berbagai perubahan mengenai perbankan, pasar modal, aset kripto, surat utang khusus, hingga upaya menarik kembali dana milik warga negara Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri. Akan tetapi yang memicu perdebatan publik bukanlah tujuan besarnya, melainkan kesan yang muncul dari beberapa ketentuan mengenai repatriasi aset dan instrumen investasi khusus yang dianggap memberikan karpet merah bagi dana gelap yang selama ini parkir di luar negeri. Sebagian masyarakat menangkap pesan sederhana seperti mengatakan, bawalah uang itu pulang ke Indonesia, investasikan di sini, dan negara tidak akan terlalu banyak bertanya dari mana asalnya. Begitulah, kekhawatiran itu semakin besar setelah muncul pembahasan mengenai perlindungan hukum tertentu bagi investor instrumen khusus seperti Patriot Bond atau Merah Putih Bond yang diterbitkan melalui mekanisme baru dalam revisi tersebut. Secara hukum, tentu tidak ada pasal yang secara terang-terangan mengatakan bahwa koruptor atau pelaku pencucian uang otomatis diampuni apabila membawa uangnya kembali ke Indonesia. Hasil korupsi, pencucian uang, penyelundupan, dan tindak pidana ekonomi lainnya tetap dapat diproses berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, persoalan publik seringkali bukan semata-mata soal bunyi pasal, melainkan soal pesan politik dan moral yang ditangkap masyarakat. Jika seorang pengusaha yang jujur membayar pajak selama puluhan tahun diperlakukan sama dengan orang yang menyembunyikan uangnya di luar negeri selama bertahun-tahun, maka publik akan bertanya, di mana keadilan itu? Jika negara terlihat lebih bersemangat mengejar masuknya modal daripada mengejar asal-usul modal tersebut, masyarakat akan khawatir bahwa hukum mulai mengenal dua ukuran. Satu untuk rakyat biasa, satu lagi untuk pemilik modal besar. Di sisi lain, pemerintah memiliki argumentasi yang tidak sepenuhnya salah. Indonesia membutuhkan likuiditas, devisa, investasi, dan dana pembangunan yang sangat besar. Dana warga Indonesia yang tersimpan di luar negeri diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar Amerika. Jika sebagian saja kembali ke Indonesia, dampaknya terhadap nilai rupiah, pasar keuangan, investasi, dan pembiayaan pembangunan bisa sangat besar. Karena itulah, perdebatan sebenarnya bukan antara ekonomi dan hukum, melainkan bagaimana menyeimbangkan keduanya. Negara memang perlu mengundang modal untuk pulang ke Indonesia, tetapi negara juga harus memastikan bahwa Indonesia tidak berubah menjadi tempat pencucian masa lalu ekonomi seseorang. Sebab modal dapat membangun gedung, jalan, dan industri, tetapi kepercayaan publik adalah modal yang jauh lebih mahal dan jauh lebih sulit untuk dibangun kembali apabila hilang.